cabang iman yang ke-15 adalah beriman dengan wajibnya kita mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi kita setiap Muslim ini untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh bagi kita untuk menghinanya, meremehkannya. Nah, seperti yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu bukti mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi, adalah kita mengagungkannya. Selain kita beriman kepadanya, kita mentaatinya, kemudian kita bersolawat kepadanya, kita juga berkewajiban untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisa asyara al-imanu biwujubi ta'zimin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisa asyara utai kang nomor 15 min syu'abil iman iku al-imanu iman biwujubi ta'zimin nabiyyi kelawan wajibe ngagungaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabjilihi wa tauqirihi lan yo ngagungaken Kanjeng Nabi Muhammad. Maknanya hampir sama. Liqaulihi karena dawe Allah Ta'ala wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tu'azziruhu lan padha ngagungne sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi wa tuwaqqiruhu lan padha ngurmati sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi. Wa qaulihi lan krana dawe Allah Ta'ala falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu falladzina mangka utahe wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina bihi kelawan Kanjeng Nabi wa azzaruhu lan padha ngagungaken sapa alladzina ing Kanjeng Nabi wa nasaruhu lan padha nulung sapa wong akeh ing Kanjeng Nabi. Wa ta'ziru lan utai ta'zir hauna ing dalam kene panggonan iku at-ta'zimu ngagungaken bila khilafin kelawan tanpa ana perbedaan pendapat. Wa qawlihi lan dawe Allah la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. La taj'alu aja ndadekno sapa sira kabeh du'a ar-rasuli ing ngundang utawa manggil rasul bainakum ing dalam antarane sira kabeh ka du'a ba'dikum kaya manggile sebagiane sira kabeh ba'dhan ing sebagian kang bener. Aila taqulu tegese aja ngucap sapa sira kabeh lahu maring Kanjeng Nabi ya Muhammadu ya Abul Qasim bal balik ngucap sapa sira ya Rasulullah ya Nabiyullah. Wa liqaulihi lan krana dawe Allah Ta'ala la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Aja dinginaken sapa sira kabeh baina yadayillahi wa rasulih. Suratul Hujurat. Wa qaulihi lan dawe Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. La tarfa'u aja ngangkat sapa sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara sira kabeh fauqa sautin nabiyyi ing dalem dhuwure suarane Kanjeng Nabi. Suratul Hujurat. Wa bihi amba'an al-Baihaqi qala wa hadhihi lan utawi iki
iki ta'zimun nabi iku manzilatun pangkat atau derajat fauqa manzilatil mahabbah ing dalem dhuwure tingkatan mahabbah demen. Idz laisa kullu muhibbin karena ora ana utawi saben-saben wong kang demen iku mu'azziman wong kang ngagungaken ka mahabbatil abi kaya mahabbai bapak demene bapak liwaladihi maring anake ab wa sayyidi lan demene sayyid li abdihi maring kawulane sayyid min ghairi ta'zimin saking tanpa ngagungaken bi khilafil aksi kelawan bedani suwalihe. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Cabang iman yang ke-15 adalah beriman dengan wajibnya kita mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib bagi kita setiap muslim ini untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh bagi kita untuk menghinanya, meremehkannya. Nah, seperti yang telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu bukti mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi, adalah kita mengagungkannya. Selain kita beriman kepadanya, kita mentaatinya, kemudian kita bersolawat kepadanya, kita juga berkewajiban untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan boleh kita memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Ini penting digarisbawahi karena ada kelompok namanya Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang melarang puji-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuji-muji Nabi itu mereka melarangnya. Dan ini nggak sesuai dengan yang pertama, tradisi dari umat Islam yang senantiasa memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak sesuai dengan Al-Quran maupun hadis yang semuanya menunjukkan bolehnya kita untuk memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ayat yang disebutkan di sini, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, bahwa umat Islam, orang-orang beriman itu mereka memuji-muji Nabi, mereka mengagungkan, mereka menghormati Nabi. Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah azzaruhu, artinya mereka memuliakan, mereka mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memuji Nabi adalah salah satu bentuk pemuliaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemarin kita berikan peringatan kepada kita semua bahwa memuji Rasulullah itu boleh, tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan artinya jangan memposisikan Rasulullah itu sebagai Tuhan. Jangan mensifati Rasulullah dengan sifat ilahiyah. Jangan mensifati Rasulullah dengan sifat rububiyah. Itu tidak diperkenankan. Karena itu adalah bagian dari al-ghuluwu fiddin yang dilarang dalam agama. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama. Artinya melampaui dari batas yang ditentukan. Termasuk di dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada batasnya. Batasnya yaitu bahwa kita memuji beliau sesuai dengan sifat mulia beliau dan tidak melebihi dari itu sampai kemudian disifati dengan sifat Tuhan atau sifat Allah. Karena banyak di antara juga di kalangan kita yang kemudian memuji Nabi itu dengan sifat Tuhan.
Misalnya seperti yang kemarin kita sampaikan, ada yang memuji Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi itu ya'lamu kullal ghaib misalnya. Atau Nabi itu mengetahui segala sesuatu yang gaib. Semua yang gaib itu Nabi mengetahuinya. Padahal di dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui semua yang gaib kecuali hanya Allah. Para nabi, sebagian wali ada yang mengetahui barang yang gaib, tetapi itu hanya sebagian kecil, sangat kecil yang mereka ketahui, dan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka. Tetapi tidak seluruhnya. Karena dalam Al-Quran sudah dinyatakan bahwa yang mengetahui semua yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Nabi mengetahui segala sesuatu. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena mengetahui segala sesuatu itu adalah sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, wa huwa bikulli syai'in alim. Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Bikulli syai'in alim. Dalam ayat yang lain disebutkan ahata bihi ilma. Bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah. Kenapa? Karena memang segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu ijmalan atau tafsilian. Baik secara global Allah mengetahuinya, mengetahui segala sesuatu secara global. Allah juga mengetahui segala sesuatu secara rinci. Secara global itu misalnya saya tahu bahwa kamu itu punya rambut, itu secara global. Tetapi secara rinci berapa jumlah rambutnya, masing-masing berapa panjangnya, yang putih ada berapa, yang hitam ada berapa, itu namanya secara rinci. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara rinci. Maka di sini harus diwaspadai siapa? Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui segala sesuatu secara global, tidak secara rinci. Hadirin rahimakumullah. Yang mengetahui segala sesuatu itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditegaskan di dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Maka tidak boleh dikatakan misalnya Nabi Muhammad itu mengetahui segala sesuatu. Karena itu adalah berarti mensifati Nabi dengan sifat Tuhan. Atau misalnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pencipta segala sesuatu atau pencipta hidayah, maka itu jelas tidak diperbolehkan mengatakan seperti itu, karena itu namanya melebihi dari batas yang ditentukan oleh Allah dalam kita memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memuji pun harus ada apa? Harus mengikuti aturan dalam syara. Bukan hanya memuji Nabi saja, tetapi memuji selain Nabi itu juga ada aturan. Jangan sampai seseorang juga memuji misalnya memuji gurunya melebihi dari batas. Misalnya memuji gurunya seakan-akan gurunya itu Nabi yang maksum misalnya. Misalnya seseorang mengatakan guruku itu nggak pernah salah. Apa nggak pernah salah namanya apa? Maksum. Berarti dipelihara, dijaga oleh Allah dari berbuat kesalahan. Padahal sifat isma itu adalah sifat Nabi, bukan sifat wali. Bukan sifat wali, apalagi guru biasa, apalagi kiai biasa. Wali saja tidak memiliki sifat isma. Seorang wali
setinggi apapun derajatnya, dia bisa salah. Bisa salah dalam kesehariannya, dia bisa melakukan maksiat, bisa artinya bisa saja, mungkin saja mereka itu melakukan maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Itu seorang wali, apalagi guru kita yang bukan wali, apalagi kiai kita yang bukan wali, maka sangat mungkin mereka itu melakukan sebuah kesalahan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan berlebihan kepada guru kita, karena sekarang sedang marak, yaitu fanatisme terhadap seorang guru yang berlebihan, sehingga sampai fanatisme itu yu'mi wa yusim, artinya membuat mata buta dan membuat telinga tuli, tidak bisa melihat dalil, tidak bisa melihat tidak bisa melihat kebenaran. Gurunya mengatakan A, maka diikuti, padahal apa yang dikatakan oleh guru itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma dari seluruh para ulama, tetapi karena kata guru kemudian diikuti begitu saja. Nah, sekarang sedang marak seperti itu. Dan itu karena memang ada doktrin dari si guru itu. Jadi ada doktrin dari si guru itu yang seakan-akan apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu benar dan tidak bisa dibantah. Jadi ada semacam doktrin bahwa apa yang dia katakan itu pasti benar. Kalau kalian melihat salah, maka itu zahirnya. Nah, sebenarnya itu nggak salah dan seterusnya. Nah, didoktrin muridnya agar fanatik terhadap gurunya, sehingga mengikuti semua apa yang dikatakan oleh sang guru, meyakininya, sehingga kemudian dia jadikan itu sebagai modus untuk kepentingan duniawi dari si guru tersebut, untuk mencari harta benda, mencari kekayaan, mencari penghormatan, sehingga dia kemudian mendoktrin muridnya dengan doktrin-doktrin yang keliru. Akhirnya sang murid terdoktrin, kemudian mengatakan bahwa gurunya nggak pernah salah. Nah, ini juga namanya al-ghuluwu fiddin, memuji seseorang melebihi dari batas, memuji seorang guru, seorang wali dengan mensifatinya dengan sifat para nabi, yaitu ismah. Itu tidak boleh, apalagi sampai mengatakan memuji seorang guru dengan sifat Tuhan, memuji seorang guru dengan sifat nabi, itu saja nggak boleh, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Apalagi sampai kemudian memuji nabi dengan sifat Tuhan. Misalnya guru saya mengetahui segala sesuatu. Apa yang Allah ketahui, guru saya tahu. Nah, ini apa? Perkataan yang rusak. Perkataan yang rusak. Kenapa? Dia telah mensejajarkan gurunya, manusia biasa, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mensejajarkan wali atau guru dengan nabi saja, itu tidak bisa. Karena 1000 wali tidak bisa mengalahkan satu nabi. Bagaimana seseorang kemudian memuji seorang wali dengan sifat Tuhan, dengan sifat nabi, apalagi dengan sifat Tuhan, apalagi itu orang biasa, karena sudah terdoktrin, kemudian disifatinya dia dengan sifat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Sehingga dalam seperti yang sering kita jelaskan, di antara asma'ullah al-husna itu ada asma yang khassah, ada nama-nama yang khusus. Ada nama-nama yang khusus. Ini kenapa? Karena dari sisi makna, selain Allah tidak bisa disifati dengan sifat ini. Misalnya Ar-Rahman, artinya Al-Kathiru Rahmah lil mu'minin wal kafirin fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Bahwa Allah itu zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang mukmin dan kafir di dunia, dan kepada orang mukmin nanti di akhirat. Nah, di sini siapa ini? Hanya Allah.
Nggak ada manusia yang bisa memberikan rahmat kepada seluruhnya, seluruh makhluk di bumi ini, di dunia ini. Al-Khaliq, nah, di antara nama Allah Al-Husna adalah Al-Khaliq. Ini juga khusus untuk Allah. Maka nggak boleh seseorang menamai seorang manusia dengan nama Al-Khaliq. Kenapa? Karena nanti di sini akan mensifati manusia dengan sifat Tuhan. Karena Al-Khaliq artinya alladzi yubrizu al-mawjudat minal adam ilal wujud, yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Dan yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada itu hanya Allah. Nggak ada selain Allah yang mengadakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Makanya nggak boleh menamai seseorang dengan Al-Khaliq, karena Al-Asma itu tadullu ala sifat. Nama itu menunjukkan kepada sifat. Kalau seseorang menamai seseorang dengan Khaliq, maka dia mensifati apa? Mensifati seorang manusia dengan sifat Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu sifat menciptakan. Al-Muhyi, Al-Mumit. Al-Muhyi artinya yang menghidupkan. Al-Mumit artinya yang mematikan. Apakah ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah? Tidak ada. Karena itu Al-Muhyi itu adalah nama khusus untuk Allah, tidak boleh dipergunakan untuk selainnya. Al-Mumit juga nama khusus untuk Allah, tidak boleh dipergunakan untuk selainnya. Maka nggak boleh menamakan seseorang dengan Muhyi atau Mumit. Kalau ada seseorang namanya misalnya Muhyiddin, maka dipanggil Muhyiddin, tidak boleh dipanggil ya Muhyi misalnya. Karena Muhyi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menamakan manusia dengan sifat, dengan nama khusus bagi Allah, berarti di situ akan mensifati manusia itu dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kekhususan bagi Tuhan, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh mensifati seorang manusia biasa, wali atau guru dengan sifat Nabi, juga tidak boleh mensifati Nabi dengan sifat Tuhan, apalagi mensifati manusia biasa dengan sifat Tuhan. Itu namanya al-ghuluwu fiddin, berlebih-lebihan di dalam agama. Dan ini yang menjadikan rusak umat-umat terdahulu itu adalah al-ghuluwu fiddin. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal ghuluwa fiddin, jauhilah oleh kalian yaitu berlebih-lebihan dalam agama. Karena kata Nabi, yang merusak umat-umat terdahulu itu adalah al-ghuluwu fiddin. Bagaimana umatnya Nabi Isa berlebihan di dalam memuji Nabi Isa sampai mengatakan bahwa Isa ibnullah. Mereka mengatakan begitu. Ini namanya ghulu, melebih-lebihkan di dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka kemudian jatuh kepada kekufuran akibat dari berlebihan di dalam memuji. Jadi kita dalam memuji harus proporsional. Nah, proporsional itu apa? Sesuai dengan tingkatannya. Nah, sesuai dengan tingkatannya. Boleh kamu memuji Nabi, bahkan wajib. Untuk mengagungkan Nabi itu hukumnya wajib, tetapi yang proporsional sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Kamu juga boleh memuji guru kamu, memuji kiai kamu, tetapi yang proporsional sesuai dengan sifatnya, tidak melebihkannya dari yang seharusnya atau yang sesuai dengan kedudukannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga memuji Rasulullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu betul-betul orang yang berakhlak mulia. Siapa yang memuji? Allah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah memuji Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, maka kita juga boleh memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan apa? Dengan secara proporsional sesuai dengan kedudukan beliau. Ini karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang luar biasa dari sisi akhlak, karena beliau memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sehingga beliau akhlaknya sangat mulia. Sampai-sampai saking mulianya Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau. Akhlak yang mulia itu adalah kriterianya 3. Kita tidak merinci, hanya secara global saja. Bahwa akhlak yang mulia artinya berbuat baik kepada siapa saja yang dia kenal ataupun yang dia tidak kenal. Berbuat baik kepada siapa saja tanpa pandang bulu, tanpa pamrih. Hanya lillahi ta'ala dia melakukannya, sehingga dia berbuat baik kepada siapa saja yang dia mengenalnya atau dia tidak mengenalnya, atau kepada orang yang baik kepadanya atau orang yang jahat kepadanya. Dia tidak pandang, pokoknya dia berbuat baik lillahi ta'ala. Itu akhlak mulia. Yang kedua, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dia berusaha menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya, menjaga seluruh anggota badannya, jangan sampai menyakiti orang lain. Ini kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga, dia bersabar. Ketika disakiti oleh orang lain, dia bersabar. Karena orang baik tidak menjamin tidak disakiti oleh orang lain. Rasulullah orang yang sangat mulia dan akhlaknya sangat baik, dan beliau berbuat baik kepada siapa saja. Tetapi ternyata banyak orang-orang kafir yang menyakiti beliau. Tetapi beliau bersabar, tidak membalasnya dengan balasan yang serupa, apalagi lebih dari apa yang dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sesuatu yang mudah diungkapkan dan diucapkan, tetapi dalam praktek itu sungguh luar biasa beratnya. Sehingga berakhlak mulia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dikatakan oleh para ulama bahwa kedudukan orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya itu seperti orang yang setiap malam dia melakukan sholat malam dan setiap siang dia melakukan puasa. Nah, seperti itu kedudukannya. Artinya sangat mulia orang yang berakhlak mulia ini. Karena itulah maka kita hendaknya meneladani beliau. Dan saking mulianya akhlak Rasulullah, sehingga beliau dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini adalah dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita boleh memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kata-kata, baik itu kata-kata nasr, kata biasa, atau dalam bentuk syair, dalam bentuk lagu, tetapi yang jelas tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak. Ada hadis juga yang menjelaskan tentang bolehnya memuji Nabi. Nah, kita temanya adalah mengagungkan Nabi, dan diantara mengagungkannya adalah dengan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika ada sejumlah perempuan yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan di hadapan Nabi, ya habbadha Muhammadun min syar, ya Muhammad min jar, ya habbadha Muhammadun min jarin, bahwa Muhammad adalah seorang tetangga yang sangat
yang sangat baik, yang sangat agung, dipuji-puji oleh perempuan-perempuan di hadapan Nabi. Nabi mendengar pujian kaum perempuan ini terhadap beliau, bahwa beliau adalah tetangga yang sangat baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini apa? Sama sekali tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat ini. Seandainya memuji Nabi itu dilarang, maka pasti Nabi akan mengingkari apa yang dilakukan oleh kaum perempuan ini di masa beliau. Karena pujian-pujian itu diucapkan, dilantunkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan dengan sanad yang sabit bahwa tidak sedikit para sahabat itu yang memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara para sahabat itu seperti Hasan bin Thabit, Al-Abbas dan lain-lain yang mereka memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak mengingkari apa yang mereka lakukan berupa memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu waspada terhadap mereka yang kemudian melarang umat Islam untuk memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tradisi dari umat Islam di dunia ini, mereka melakukan pujian setelah azan sebelum iqamah. Pujian ini asalnya ya pujian terhadap Nabi. Isinya adalah pujian terhadap Nabi. Meskipun sekarang itu sudah bervariasi. Setelah pujian itu, setelah azan, ada yang baca pujian terhadap Nabi, ada yang baca sholawat, ada yang baca istighfar, bahkan ada yang ngasih pelajaran, agama melalui melalui pujian ini. Tetapi dikatakan pujian itu kan asalnya karena isinya itu adalah puji-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Wahabi mereka mengharamkan membaca sholawat setelah azan dan juga mengharamkan puji-pujian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan. Karena memang orang Wahabi ini apa? Mereka tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara lisan mereka mengatakan mencintai Rasulullah, tetapi faktanya nggak ada. Karena justru fakta menunjukkan sebaliknya. Hal-hal yang menunjukkan kecintaan terhadap Rasulullah itu rata-rata itu dilarang oleh orang Wahabi. Memperingati Maulid Nabi, katanya itu haram, kata orang Wahabi. Kan padahal itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Tetapi orang Wahabi justru melarangnya. Bertawassul dengan Nabi, bertabarruk dengan Nabi, beristighasah dengan Nabi. Mereka mengharamkannya, bahkan mengatakan itu perbuatan syirik, padahal Nabi mengajarkannya. Itu kenapa? Karena mereka nggak suka dengan, tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melakukan pujian-pujian terhadap Nabi juga mereka larang. Membaca sholawat dengan sirah-sirah tertentu, dengan misalnya sholawat badar, sholawat nariyah, sholawat munjiah, mereka juga melarangnya. Nah, ini hal-hal yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa mereka itu sesungguhnya tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu mereka pernah mau memindahkan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap makam Rasulullah itu adalah pusat kesyirikan. Karena banyak orang Islam datang ke sana untuk bertawassul, tabarruk, istighasah dengan Nabi. Dianggap di sini pusat kesyirikan, harus dipindahkan, dihilangkan. Tetapi karena mereka mendapatkan protes dari umat Islam di seluruh dunia, sehingga mereka tidak jadi melakukannya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang justru menunjukkan bahwa mereka itu tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk memuji Nabi, ini mereka melarangnya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bagaimana kita menghormati Nabi, bagaimana kita mengagungkan Nabi, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha." Kalau kita memanggil Nabi, itu hendaknya itu tidak seperti kita memanggil teman kita. Teman kita misalnya, kita memanggil siapa? Arif, bilang, "Ya Arif." Itu namanya memanggil teman. Memanggil teman. Ya siapa namanya? Rafi, langsung memanggil teman. Ya Ali, ya Muhammad, ya itu namanya memanggil teman begitu. Seperti kita memanggil sesama kita. Itu pun terkadang kita malah itu kalau di Jawa misalnya, itu pun sudah jarang memanggil kayak begitu. Biasanya kita panggil Kang Arif misalnya, Mas misalnya. Mas Arif panggil kayak begitu, itu sudah apa? Sudah ada sopannya. Kalau langsung memanggil teman itu kayak gimana gitu. Tetapi itu kepada sesama kita. Nah, kita memanggil Nabi di hadapan Nabi. Ini maksudnya ketika kita berada di hadapan Nabi, para sahabat ketika itu berada di hadapan Nabi, maka dilarang mereka memanggilnya itu dengan panggilan ya Muhammad. Itu jangan seperti itu, nggak punya adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, ini adalah ketika berada di hadapan Nabi. Ketika berada di hadapan Nabi, maka hendaknya seseorang itu memanggilnya dengan misalnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, misalnya memanggil seperti itu. Bukan memanggilnya dengan ya Muhammad, ya Ahmad misalnya. Tidak seperti itu. Ya Abul Qasim, tidak memanggilnya seperti itu di hadapan Nabi. Tetapi apabila tidak di hadapan Nabi, seperti pada masa sekarang, kalau ada seseorang misalnya dia beristighosah, bertawassul dengan langsung mengatakan ya Muhammad, maka itu tidak mengapa. Tidak termasuk tidak hormat terhadap Nabi, tidak. Karena Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu pernah suatu ketika beliau sakit kakinya, semacam lumpuh. Kemudian ada seseorang yang mengingatkan kepada beliau, mengatakan uzkur ahabban nasi ilaika, sebutlah orang yang paling kamu cintai. Kemudian Ibnu Umar langsung mengatakan ya Muhammad, langsung sembuh penyakitnya. Artinya Muhammad, tolonglah aku. Istighosah dengan Nabi Muhammad dengan menggunakan nida. Beliau tidak mengatakan ya Rasulullah, tetapi beliau mengatakan ya Muhammad. Kemudian apa? Sembuh penyakitnya. Ini karena beliau tidak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang berada di hadapan Rasulullah, maka tidak sopan apabila dia mengatakan ya Muhammad, ya Abul Qasim. Tetapi dia memanggilnya harus dengan yang bagus. Misalnya dengan mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, misalnya seperti itu. Ya Sayyidul Anam, misalnya ya Sayyidul Anam, ya Sayyidul Khalqi, misalnya ya Sayyidana. Itu adalah panggilan-panggilan yang menunjukkan penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jadi jangan seperti kita dengan teman kita. Memanggil Nabi itu jangan seperti kita memanggil teman kita. Karena itulah maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya, meskipun sebenarnya kalau tidak di hadapan Nabi kita bisa langsung menyebut Muhammad. Tetapi kita pada umumnya itu kemudian kita tambahi dengan sebutan penghormatan. Misalnya kita mengatakan Sayyiduna Muhammad.
Dalam membaca sholawat pun sering kita tambah dengan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena kita ingin memuliakan beliau, kita ingin mengagungkan beliau, sehingga kita menambahi dengan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu diperbolehkan, tidak ada larangan, karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku ini adalah sayyid, pemimpin dari anak Adam, dari seluruh manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengucapkan itu bukan untuk sombong, tetapi tahaddusan bin ni'mah, memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada beliau, bahwa beliau dijadikan oleh Allah sebagai sayyidu waladi Adam. Beliau mengatakan bahwa beliau sayyid. Lalu kenapa kita nggak boleh mengatakan Sayyidina Muhammad atau Sayyiduna Muhammad? Kenapa nggak boleh? Sementara Nabi sendiri mengatakan bahwa beliau adalah sayyid. Orang Wahabi melarang kita untuk membaca Sayyidina di dalam sholat. Di dalam sholat, alasannya kata mereka, ya kita ngikuti yang warid dari Nabi. Yang warid dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, gak ada Sayyidinanya. Maka gak boleh kalau nambah-nambah dengan Sayyidina. Bahkan sebagian mereka sampai-sampai kemudian menyebarkan hadis yang maudhu', yang palsu. Mereka mengatakan Rasulullah bersabda la tusayyiduni fis shalah, katanya. Nah, ini jelas hadis yang bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari sisi bahasa saja tidak fusha. Padahal Nabi adalah afshahul khalqi, beliau orang yang paling fasih di dalam berbicara. Maka kalam ini adalah jelas bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dalam membaca sholawat boleh kita menambahinya dengan Sayyidina, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, itu sama-sama boleh. Nabi Yahya saja di dalam Al-Quran disebut sebagai Sayyid, Sayyidaw wa Hasura, beliau disebut sebagai Sayyid. Sementara Nabi Muhammad Afdal bin Yahya, beliau lebih mulia daripada Nabi Yahya alaihi salam. Jika Nabi Yahya boleh disebut Sayyid, Allah menyebutnya Sayyid di dalam Al-Quran, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad yang lebih mulia daripada Nabi Yahya? Tentu beliau lebih boleh untuk disebut dengan Sayyid. Mengatakan Sayyiduna Muhammad, Sayyidina Muhammad. Dan itu adalah salah satu panggilan penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bentuk-bentuk penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang diperintahkan di dalam agama. Di antaranya adalah juga dalam firman Allah. Ini untuk adab kepada Nabi, yang bagian dari pemuliaan dan penghormatan kepada Rasulullah. Allah berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Kalau ngomong itu ya suaranya, volume suaranya. Ini juga ada volume suaranya, jangan lebih tinggi dari volume suara Nabi. Jangan kayak bentak-bentak begitu kalau ngomong. Ada sebagian orang kalau ngomong suaranya keras sekali, sehingga yang diajak ngomong itu tidak nyaman, seakan-akan ini mau marah-marah atau mau apa ini. Padahal dia sebenarnya tidak bermaksud seperti itu, tetapi volumenya lebih tinggi dari suara orang yang diajak bicara. Dalam pergaulan sehari-hari sesama kita, itu juga tidak selayaknya kita lakukan. Kalau kita berbicara dengan sesama, jangan suaranya lebih tinggi dari suara orang yang kita ajak bicara. Apalagi kalau dengan guru kita, dengan kiai kita, maka jangan kita bersuara lebih kencang, lebih keras dari suara guru kita. Nah, itu bagian dari sesuatu yang tidak bernilai adab atau akhlak, sehingga harus dijaga.
kepada Nabi, apalagi di sini ada waktu itu sebagian yang ketika berbicara dengan Nabi itu dengan mengangkat suara yang keras, sehingga turunlah ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Ini apa? Bagian dari penghormatan, pemuliaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dalam bentuk puji-pujian, tetapi dalam bentuk perbuatan. Kita tawassul dengan Nabi itu juga dalam rangka apa? Ikraman lin Nabi, ta'ziman lin Nabi. Kita tabarruk dengan Nabi, itu tawassul, tabarruk, istighasah, seluruhnya ini itu semuanya juga ikraman lin Nabi, dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dalam rangka kita meyakini bahwa Nabi itu bisa menciptakan manfaat ataupun madarat, tidak dalam rangka keyakinan itu. Sama sekali dalam hati umat Islam tidak meyakini bahwa Nabi itu menciptakan. Keyakinan umat Islam seluruhnya itu meyakini bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah. Pencipta manfaat dan pencipta madarat itu hanyalah Allah. Itu keyakinan setiap mukmin. Ketika mereka tawassul dengan menyebut nama Nabi, itu adalah ikraman lin Nabi, dalam rangka untuk memuliakan, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan dalam rangka meyakini bahwa Nabi adalah sebagai pencipta. Sama sekali tidak seperti itu. Karena orang Wahabi itu mensyirikkan perbuatan tawassul ini karena mereka menganggap bahwa kita ketika bertawassul artinya menyembah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar. Kemudian juga kita harus bukan hanya memuliakan secara fisik beliau ketika beliau masih hidup, bahkan nama-nama beliau, nama Nabi itu juga harus dihormati. Padahal ini ibarah, bukan nabinya, tetapi ibarah dari Nabi. Misalnya tulisan Muhammad, itu harus dimuliakan juga. Nggak boleh kita misalnya jika ada kertas di situ ada tulisan Muhammad, maka nggak boleh kita kemudian membuang kertas itu di tempat-tempat yang najis, di tempat-tempat yang kotor, atau kita menginjaknya, atau kita kemudian mendudukinya dengan pantat kita, sebagaimana terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana terhadap nama-nama Allah. Demikian juga terhadap nama-nama Nabi, kita harus memuliakannya, baik itu yang ditulis dengan huruf Arab maupun yang ditulis dengan huruf Latin, maka kita harus memuliakannya. Gak boleh kita sembarangan meletakkannya atau membuangnya. Bahkan itu bisa membahayakan, bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kufur apabila dia tahu dan dengan sengaja dia melakukan, misalnya dia menginjaknya dengan dia tahu dan dia sengaja melakukan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sini jika memang dia mengetahui yang dimaksud dengan tulisan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apabila tidak, misalnya di situ tertulis Muhammad Surahbil misalnya, tertulis begitu, itu berarti bukan Nabi, ini manusia biasa. Nah, ini kalau misalnya dibuang itu tidak membahayakan. Tapi kalau tertulis di situ Nabi Muhammad misalnya, atau misalnya Nabi Muhammad bersabda, itu jelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud. Nah, karena banyak selain Nabi Muhammad yang juga diberi nama Muhammad. Kalau yang dimaksud itu selain Nabi, nah, maka di sini
tidak membahayakan jika kemudian ditelantarkan. Tetapi jika yang dimaksud dengan nama itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengagungkannya, memuliakannya. Tidak boleh kita membuangnya di sembarangan tempat, apalagi kemudian dengan menginjak-injaknya dengan kaki dengan sengaja, padahal dia tahu keberadaan keberadaan tulisan itu di dalam kertas tersebut. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir dikatakan oleh muallif, wa hadhihi manzilatun fawqa manzilatil mahabbah. Manzilah ta'zim, manzilah ta'zimun nabi itu di atas derajat mahabbatun nabi. Kemarin kita telah bahas tentang mahabbah terhadap nabi, cinta terhadap nabi. Itu hukumnya wajib bagi kita. Nah, sekarang kita membahas ta'zimun nabi, mengagungkan nabi. Mu'allif mengatakan bahwa ta'zimun nabi itu lebih tinggi derajatnya dengan dari mahabbatun nabi. Kenapa? Karena beliau mengatakan idlaisa kullu muhibbin mu'azziman, karena tidak setiap yang mencintai itu mengagungkan. Tidak setiap yang mencintai itu mengagungkan. Seperti misalnya seorang ayah itu mencintai anaknya. Seorang ayah mencintai anaknya. Tapi apakah ayah memuliakan anaknya? Tidak. Apakah seorang sayyid itu mencintai budaknya? Tetapi apakah sayyid itu mengagumkan, memuliakan budaknya? Tidak. Jadi yang mencintai tidak selalu mengagumkannya. Tetapi yang mengagumkan, yang menghormati, maka dia adalah mencintainya. Seperti misalnya seorang anak mencintai ayahnya, mencintai ibunya, maka dia mengagungkannya. Dia mengagungkannya. Seorang murid misalnya mencintai gurunya, maka dia memuliakannya. Maka ta'zim itu lebih tinggi dari mahabbah. Mahabbah itu di bawah manzilahnya, di bawah ta'zim. Ta'zimun nabi hukumnya wajib. Mahabbatun nabi itu juga hukumnya wajib bagi kita umat Islam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kekuatan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.